Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan interaksi manusia dan komputer dengan dosen pengampu Bapak Heru Kurniawan MKom. Materi ini dibuat oleh saya sendiri, yaitu Dewi Lupiani, dengan NIM 701230054 dari kelas C Sistem Informasi. 1. Pengertian interaksi manusia dan komputer. ACM City 1992 mendefinisikan interaksi manusia dan komputer merupakan disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia, beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya. Dari penjelasan di atas, interaksi manusia dan komputer tidak hanya pada tampilan interface-nya saja, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek pemakai, implementasi sistem rancangannya, dan fenomena lingkungannya. Misalnya, sistem tersebut mudah dioperasikan, dipelajari, dan lain-lain. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa interaksi manusia-komputer atau IMK atau Human Computer Interaction atau HCI adalah bidang studi multidisiplin yang berfokus pada desain teknologi komputer dan khususnya interaksi antara manusia, pengguna, dan komputer. Meskipun awalnya berkaitan dengan komputer, IMK telah berkembang untuk mencakup hampir semua bentuk desain teknologi informasi. Selanjutnya, tujuan interaksi manusia dan komputer. Tujuan utama dari interaksi manusia dan komputer ialah 1. Menghasilkan sistem yang dapat digunakan atau usable, memiliki manfaat, userful, dan mudah dioperasikan oleh pengguna, user-friendly. 2. Fungsionalitas, yaitu fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan pembuatan. 3. Keamanan, mengetahui bagaimana sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak. 4. Efektivitas dan efisiensi akan berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. 5. Untuk memudah manusia dan mengoperasikan komputer dan mendapat berbagai umpan balik yang diperlukan pengguna. Ada hubungan timbal balik manusia dan komputer. Komponen yang melibatkan model interaksi di antara pengguna. 1. Pengguna atau manusia. Manusia menerima dan memproses perintah ke dalam komputer pengguna secara individu atau sekelompok di mana masing-masing berhubungan dengan bagian dari suatu pekerjaan atau proses. 2. Sistem atau mesin. Komputer, teknologi komputer yang digunakan untuk menerima, memproses, dan menghasilkan output yang telah diproses. 3. Interaksi. Pengaruh akibat interaksi manusia dan komputer dalam masa sekarang ini dapat dipandang dari dua sudut, yaitu sudut kemanusiaan dan sudut sosial. Selanjutnya, perkembangan interaksi manusia dan komputer. Berikut perkembangan sejarah interaksi manusia dan komputer. 1. Tahun 1950. Di tahun ini diantarmuka pada level hardware untuk teknik atau X-switch panel. 2. Tahun 1960 sampai 1970. Di tahun ini antarmuka pada level pemrograman atau X-COBOL Fortran. Dengan perkembangan penggunaan teknologi ini secara cepat dan mengagumkan ke berbagai penjuru kehidupan. 3. Tahun 1970 sampai 1990. Di tahun ini mulai muncul isu teknik antarmuka pemakai atau user interface. 4. Tahun 1980. Di tahun ini diperkenalkan istilah Human Computer Interaction atau HCT atau interaksi manusia dan komputer antarmuka pada level dialog interaksi atau XGUI multimedia. 5. Tahun 1990 antarmuka pada level lingkungan kerja atau X-System Network Groupware. 6. Tahun 2000 antarmuka berkembang dengan luas X-Mobile Device Interface Shrine. Prinsip usability. Usability adalah suatu istilah yang digunakan untuk menandakan bahwa orang dapat mempekerjakan alat tertentu dengan mudah dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut Jacob Nielsen, usability adalah sebuah atribut kualitas yang menilai tingkat kemudahan user interface untuk digunakan. Usability juga mengacu kepada metode untuk meningkatkan kemudahan pengguna selama proses perancangan. Menurut Alex Dix, untuk mencapai sebuah tingkat usability yang baik bagi para pengguna dibutuhkan 4 prinsip yang paling mendasar, yaitu learnability,
adaptability, flexibility, robustness, atau attitude. Dialog manusia dan komputer. Dalam mendesain sebuah dialog diperlukan deskripsi yang terpisah dari pemrograman secara keseluruhan. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, antara lain agar lebih mudah dianalisa, pemisahan elemen-elemen interface dari logika pemrograman atau sinematik. Apabila notasi dialog ditulis sebelum program dibuat, maka notasi tersebut dapat membantu desainer untuk menganalisis struktur dialog yang diajukan. Bahkan desainer juga dapat menggunakan proyek doping tool untuk menguji dialog. Notasi dialog dapat digunakan sebagai salah satu cara bagi anggota tim perancangan untuk mendiskusikan rancangan dialog dan pada akhirnya diberikan kepada programmer aplikasi. Bahasa komputer dapat dibagi atas 3 tingkat. 1. Leksikal, merupakan tingkatan yang paling rendah, yaitu bentuk ikon pada layar. Pada bahasa manusia, ekuivalen dengan bunyi dan ejaan suatu kata. 2. Sintaksis, yaitu urutan dan struktur dari input dan output. Pada bahasa manusia, ekuivalen dengan gemar suatu kalimat. 3. Sinematik, yaitu arti dari percakapan yang berkaitan dengan pengaruhnya pada struktur data internal komputer dan atau dunia eksternal. Pada bahasa manusia, ekuivalen dan artinya yang berasal dari prinsipan dalam percakapan dalam user interface. Istilah dialog hampir mirip dengan tingkat interaksi, tetapi juga meliputi sifat-sifat leksial dialog manusia-komputer. Berbeda dengan dialog antar manusia pada umumnya, dialog dengan komputer biasanya struktur dan berbatas. Beberapa ciri-ciri tersebut ciri dari dialog terstruktur yang nantinya ditemukan dalam dialog komputer, menyebutkan beberapa hal tertentu secara berurutan. Beberapa bagian dari dialog dilakukan secara bersamaan. Dialog berikutnya tergantung pada respon dari partisipan. Dialog struktur biasanya tidak langsung menuju pada arti kata-katanya atau sinematik, tapi pada level sintaksis. Jadi kesimpulannya, interaksi manusia dan komputer atau IMK yang merupakan bidang multidisiplin yang melibatkan komunikasi antara manusia dan komputer melalui antarmuka. Seiring dengan perkembangan teknologi, IMK telah menjadi elemen yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di sektor pendidikan, bisnis, maupun industri. IMK mempelajari bagaimana manusia dan komputer saling memberikan masukan dan umpan balik untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui antarmuka yang didesain dengan baik. Tujuan utama. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.